Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beribadah di rumah keluarga kita masing-masing. Semoga ibadah kita minggu ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Diundang Ibu Bapak untuk berdiri, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 sampai yang kedua. Hari Minggu, hari yang mulia. Kita tabiskan ibadah kita. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kembali kita memuji Tuhan dari EKB nomor 204 ayat 1 sampai 2. Di dunia yang penuh cemar. Allah
doa pengampunan dosa, dan ucapan syukur. Mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, mengaku dosa, dan mengucap syukur dalam doa kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepada-Mu. 19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepada-Mu hari ini. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam kitab Mazmur 23 ayat 1 sampai ke 6 yang bunyinya demikian. Di bawah berikut, Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berrumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku dan menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Pendeta Iniati STH, kembali kita akan pujian dari Hidup Jemaat nomor 55 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Gembala yang baik, kami bersyukur pada hari ini karena kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Pada hari ini, di hari Sabat-Mu, kami boleh bersama-sama datang berhimpun, berkumpul bersama dengan keluarga kami masing-masing di rumah kami.
Kami percaya Bapa dalam kerajaan surga, Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami saat ini, memberkati, menyertai sepanjang persekutuan ibadah kami. Terlebih-lebih Tuhan, jika pada saat ini kami akan bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, kami mohon roh pengertian, roh pemahaman bagi kami diberikan oleh Tuhan sehingga kami boleh mengerti dan memahami setiap perkataan firman-Mu melalui kebenaran ini. Biarlah kuasa penyertaan Tuhan boleh bekerja dalam hati, pikiran, dan pendengaran kami, sehingga kami boleh mendengar firman-Mu itu dengan baik, dan firman-Mu boleh kami terima dalam hidup kami, boleh kami lakukan di sepanjang hari-hari kehidupan kami. Diberkati hamba yang Tuhan percayakan untuk mewartakan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan juga yang menuntun akan pemberitaan firman ini, sehingga kuasa Tuhanlah yang menuntun dan menyertai sepanjang pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Berfirmanlah bagi kami semua ya Tuhan, karena kami siap mendengar dan menyambut firman-Mu. Amin. Kebenaran firman Tuhan bagi kita bersama pada hari ini sesuai dengan amanah Gereja Kalimantan Pengelis, diambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Saya ulangi, Injil Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Di bawah perikop Gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu pergi, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang diterima dari Bapa-Ku. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya hari-hari. Amin. Selamat pagi, Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah masing-masing. Saya berharap Bapak Ibu masih tetap sehat, tetap semangat dan penuh sukacita dalam menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perikop kita pada hari ini berbicara tentang gambaran seorang gembala. Dalam nas ini ada dua tipe gembala. Tipe yang pertama adalah gembala yang tidak dikenali oleh kawanan domba-dombanya. Tipe gembala semacam ini tidak segan-segan melukai domba-dombanya karena bukan miliknya. Ia hanya melaksanakan tugas berdasarkan upah. Sedangkan tipe yang kedua adalah gembala yang mengenal dengan baik setiap nama dan suara dari domba-dombanya. Sebaliknya, domba-dombanya pun mengenal suaranya. Artinya Bapak Ibu Saudara, ada ikatan yang kuat antara sang gembala dan domba-dombanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu sangat jelas sekali apa yang dikatakan oleh nas kita pada hari ini.
bahwa gembala yang baik adalah gembala yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Artinya, mereka melakukan tugas dan pekerjaan itu tanpa pamrih, tanpa upah, yang berbeda dengan gembala upahan tadi. Mereka melaksanakan tugas itu hanya untuk menerima upah. Melalui renungan kita pada pagi hari ini, kita diajak untuk melihat bagaimana karakter dari seorang gembala yang baik. Karakter dari seorang gembala yang baik, ia adalah orang yang tekun, orang yang teliti, orang yang ulet, orang yang setia, dan orang yang bertanggung jawab atas setiap pekerjaan yang ia jalani. Jika ada seekor domba yang hilang atau tersesat, sang gembala pasti akan berusaha untuk mencari dan menemukannya. Jika ada yang terluka, sang gembala pun berusaha untuk membalut lukanya supaya ia sembuh. Ia pun juga merawat domba-dombanya itu dengan baik, dan ia pun tidak ragu-ragu untuk menjaga kawanan domba-dombanya dari serangan predator dan perampok-perampok yang berbahaya. Oleh karena itu, dalam hal ini ada 3 ciri atau karakter yang dimiliki oleh gembala yang baik berdasarkan nas kita pada hari ini. Yang pertama, ia menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada bagian ini kita akan melihat perbedaan antara gembala upahan dan gembala yang baik. Kalau gembala upahan, ia bukan gembala pemilik dari domba-domba itu. Ia hanya bekerja berdasarkan upah. Sehingga tidak heran, ia tidak memiliki kasih untuk memperhatikan domba-dombanya. Sehingga ketika ada musuh, ada serigala yang memangsa kawanan domba itu, ia pergi meninggalkan mereka. Karena yang ia perhatikan adalah dirinya sendiri, bukan domba-domba tersebut. Namun berbeda dengan gembala yang baik. Gembala yang baik adalah gembala pemilik dari domba-domba itu. Dan ia pun juga bertanggung jawab atas kawanan domba-domba itu. Sehingga yang menjadi fokus dari gembala yang baik itu bukan dirinya sendiri, melainkan domba-domba itu. Itulah sebabnya ketika ada serigala datang, maka gembala tersebut akan memberikan nyawanya sebagai pengganti agar domba-domba tersebut tidak dimangsa. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, itulah yang dilakukan oleh Yesus. Ia menyatakan bahwa dirinya adalah gembala yang baik. Dalam ayatnya yang ke-11 dikatakan, "Akulah gembala yang baik yang memberikan nyawaku bagi domba-dombaku." Itu artinya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, Yesus menyatakan kasih-Nya kepada kita. Sebagai gembala yang baik, Tuhan Yesus penuh kasih, penuh perhatian kepada domba-dombanya, yaitu orang-orang
Ia sediakan. Tuhan Yesus menjamin keselamatan bagi kita, dan kita ada di dalam tangan-Nya. Iblis pun tidak dapat merebut kita karena kita ada dalam kuasa pertolongan Tuhan. Dan yang kedua, karakter dari gembala yang baik adalah ia mengenal domba-dombanya. Dalam ayat yang ke-14 berkata, "Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-domba." Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini kita melihat letak perbedaan antara gembala upahan dengan gembala yang baik. Kalau gembala upahan, tentu ia tidak dikenal oleh kawanan dombanya. Bahkan ia tidak tahu dan tidak mengenal satu persatu kawanan domba yang ia gembalakan. Karena ia hanya menjalankan tugas dan pekerjaan itu berdasarkan upah saja. Tetapi gembala yang baik, ia mengenal dan tahu satu persatu kawanan domba yang ia gembalakan. Biarpun semuanya kelihatan hampir sama, namun gembala yang baik dapat melihat perbedaan antara satu dengan yang lain. Jika ada yang hilang atau tersesat, maka ia pasti tahu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, demikianlah dengan gambaran Yesus sang gembala yang baik, gembala yang adil. Ia pun mengenal setiap pribadi kita. Bahkan ia tahu dengan jelas segala permasalahan, kepahitan, kekecewaan, kecemasan, bahkan kebutuhan kita saat ini. Karena kita adalah milik kepunyaannya. Kita adalah domba-domba gembalaannya. Dia tahu benar apa yang kita perlukan. Dia tahu benar apa yang kita butuhkan, sebab kita ada di bawah pengawasan kuasanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, jika pada saat ini pandemi COVID-19 masih menjadi masalah terbesar dalam kehidupan kita, sehingga membuat ruang dan gerak kita terbatas, membuat kita hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran akan kondisi dunia saat ini, maka firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengingatkan kita bahwa kita punya gembala yang baik, gembala yang akan menuntun, menjaga dan merawat kita dengan baik, yaitu Yesus Kristus. Ia mengenali setiap pribadi kita masing-masing, bahkan lebih dari kita mengenali diri kita sendiri. Ia memahami dan mengerti segala pikiran, hati dan perasaan kita, bahkan lebih dari apa yang kita bayangkan. Ia sediakan dengan luar biasa. Ia adalah gembala yang baik, Bapak Ibu Saudara, yang mencukupkan kita dengan apa yang kita perlukan saat ini. Sebagaimana seruan dari Raja Daud dalam Mazmur pasal 23. Ia berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Artinya sebagai gembala yang baik, Yesus akan menolong, menyertai, melindungi, bahkan mencukupkan setiap kehidupan kita. Karena itu, jangan pernah takut. Jangan pernah khawatir. Apapun kondisi dunia yang saat ini sedang kita hadapi bersama, bahkan bahaya dari pandemi ini, mari kita percaya Bapak Ibu Saudara. Kita mengimani bahwa Tuhan akan beserta kita, dan Ia tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Ia mengenal setiap kelemahan kita, dan Ia tahu setiap kekurangan kita, serta hidup kita ada dalam jaminan Tuhan. Yesus adalah gembala yang baik, yang akan menuntun kawanan dombanya kepada rumput yang hijau, yang artinya Tuhan akan senantiasa tahu apa yang terbaik dalam hidup kita. Maka Ia akan mengarahkan hidup kita, domba-dombanya, untuk menerima pemeliharaan, pertolongan dan berkat daripada Tuhan. Yang ketiga, karakter dari seorang gembala yang baik adalah ia menunjukkan
domba-dombanya yang digambarkan dalam ayatnya yang ke-16. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu hal yang dipakai untuk menggambarkan relasi kita dengan Yesus adalah gembala dan kawanan domba. Kita semua adalah kawanan domba dan Yesus adalah gembala kita. Dan Dia bukan sembarang gembala, tetapi Ia adalah gembala yang baik, yakni gembala yang tidak pernah meninggalkan kita domba-dombanya. Ia senantiasa menjaga dengan setia dan Ia pun mengenal setiap pribadi kita. Ia menuntun kita ke jalan yang benar, bahkan yang bukan domba-dombanya pun Ia tuntun. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, jika Yesus adalah gembala yang baik, maka sudah sepantasnya kita pun menjadi domba-domba yang baik baginya, yaitu kita senantiasa mendengar suaranya dan kita setia mengikutnya. Sebab ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang membuat kita tidak peka mendengar suara Tuhan. Jangan sampai hiruk pikuk dunia ini membuat kita tidak lagi mengenal dan mendengar suara sang gembala kita itu. Karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita selalu setia mendengar suara kebenarannya dan kita tunduk kepada setiap perintah-perintah Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan bagi kita bersama pada hari ini, ada dua hal yang menjadi panggilan kita sebagai orang yang percaya. Yang pertama, kita membiarkan Tuhan Sang Gembala yang baik itu mengendalikan hidup kita. Ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Gembala yang baik dan berkuasa atas hidup kita, maka kita dipanggil untuk memberikan tempat pada Gembala itu untuk mengendalikan kehidupan kita dan membiarkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita dengan luar biasa. Gembala yang baik adalah gembala yang membawa domba-dombanya untuk mencari padang rumput. Ia menjaga dengan setia, dengan tongkat dan gadanya. Demikianlah dengan Tuhan Yesus, Ia adalah gembala yang baik. Dia menjaga, menuntun, memelihara dan membimbing kita ke jalan yang benar. Oleh sebab itu, mari kita juga berikan diri kita untuk dikendalikan oleh gembala yang baik itu dan membiarkan kita hidup dalam tuntunan dan juga dalam bimbingan Tuhan setiap hari. Dan yang kedua, ketika Yesus mengatakan, "Akulah gembala yang baik," artinya mau menunjukkan satu-satunya indikator seorang gembala yang baik adalah Yesus. Kita sebagai manusia yang telah ditebus sebagai kawanan domba Allah, kita juga harus tampil menjadi gembala dengan meneladani penggembalaan Yesus itu. Dengan melihat jejak langkah bagaimana Yesus menggembalakan kawanan domba-dombanya, demikianlah kita sebagai orang yang percaya. Apapun tugas, pekerjaan dan tanggung jawab kita semua adalah gembala. Gembala bagi diri kita sendiri, bagi keluarga, gereja, bahkan meluas bagi masyarakat. Kita dipanggil untuk mengembalakan sesama manusia dengan penuh kasih, yang mau peduli dan mau berkorban bagi orang lain. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Yesus Sang Gembala yang baik, Ia telah mengajarkan bagi kita semua. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita meneladani apa yang telah diajarkan oleh Yesus Sang Gembala yang baik itu, untuk kita senantiasa melayani sesama kita. Kita mau peduli, kita mau berkorban, bahkan kita boleh menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Apapun tugas, pekerjaan yang kita lakukan saat ini, biarlah kita boleh menjadi gembala yang baik, seperti Yesus Kristus adalah gembala yang baik bagi kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita dan memberkati firman-Nya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menaikkan serangkaian doa sapaan kita. Kita berdoa.
Segala puji syukur, hormat, dan kemuliaan hanya kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah menyertai di sepanjang hari-hari kehidupan kami, sehingga sampai pada saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami percaya bukan karena kekuatan dan hebat kami sebagai manusia, namun semata-mata karena begitu besar kasih setiamu boleh menolong dan mengiringi di sepanjang kehidupan kami. Pada saat ini di hari Sabatmu ya Tuhan, kami juga boleh mengucap syukur atas setiap kasih setiamu yang besar dalam setiap pribadi kami, keluarga lepas keluarga, sehingga sampai pada hari ini kami mampu menghadapi dan melewati setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang baru saja kami dengar dan kami renungkan. Biarlah kebenaran firman-Mu tidak berlalu dalam hidup kami menjadi firman yang sia-sia, tapi biarlah firman-Mu boleh menuntun, mengarahkan setiap pribadi kami untuk hidup dalam roh dan kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa saat ini Tuhan bagi bangsa negara kami Indonesia. Mari Tuhan terus memberkati dan memelihara bangsa kami supaya tetap aman, damai, dan juga terkendali. Dijauhkan dari segala permusuhan, perselisihan antara suku agama, bahkan apapun yang dihadapi oleh bangsa kami saat ini. Biarlah bangsa kami selalu dalam kuasa penyertaan dan perlindungan Tuhan. Diberkati para pemimpin kami, baik dari tingkat pusat sampai ke pelosok-pelosok desa, sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami dengan baik. Berikanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan, sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami dengan baik, sesuai seturut dengan maksud dan kehendak Tuhan, sehingga bangsa kami selalu hidup dalam kedamaian dan ketentraman. Bapa dalam sorga, diberkati juga pada saat ini gereja-gereja Tuhan di mana saja berada. Secara khusus kami berdoa bagi gereja Kalimantan Evangelis, baik dari tingkat sinode, tingkat resort maupun tingkat jemaat. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap pelayanan dan program yang ada. Biarlah kiranya boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, dan bahkan di tengah-tengah pandemi saat ini, biarlah Tuhan menyertai pelayanan setiap hamba-hamba-Mu, sehingga suara kebenaran firman Tuhan terus dikumandangkan dan beritakan di tengah-tengah dunia ini, untuk boleh menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Diberkati pula para pelayan Tuhan yang melayani di mana saja berada, baik di kota maupun di desa. Diberkati para pendeta, vikaris, pemberita penginjil, penetua diakon, atau siapa saja saudara-saudara kami yang memberi diri terlibat dalam pelayanan Tuhan. Biarlah selalu diberikan kekuatan, kesehatan, semangat, sukacita untuk terus melayani setiap jemaat Tuhan di mana saja berada, sehingga nama Tuhan selalu dipuji, dipermuliakan oleh setiap pelayanan yang boleh dilakukan oleh setiap pelayan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa pada saat ini bagi keadaan dan situasi dunia kami. Jika sampai pada hari ini bahaya pandemi COVID-19 ini membuat kami menjadi orang yang takut, menjadi orang yang cemas dan khawatir, kami mau serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Secara khusus Tuhan boleh memberkati keadaan kami saat ini. Tuhan pulihkan dengan kuasa dan kebesaran-Mu, sehingga keadaan dunia kami semakin hari semakin berangsur-angsur membaik, dan juga virus-virus yang begitu menakutkan hidup kami itu boleh segera hilang dari muka bumi ini, dan kami boleh menjalani setiap tugas dan pekerjaan kami dengan baik tanpa rasa cemas dan rasa takut. Bapa dalam kerajaan sorga, pada saat ini juga kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan di mana saja berada. Secara khusus kami berdoa bagi jemaat kami yang ada dalam ruang lingkup GKI Samarinda, Tanah Merah, dan Sungai Landu. Diberkatilah setiap jemaat-jemaat Tuhan. Berilah mereka kekuatan, kesehatan, umur yang panjang, semangat dan sukacita dalam menjalani kehidupan tiap-tiap hari. Diberkati usaha dan pekerjaan yang dilakukan, bahkan apapun yang menjadi tanggung jawab dan peran mereka masing-masing. Kiranya Tuhan yang boleh senantiasa menyertai dan menolong akan kehidupan mereka, sehingga
boleh dijalani dengan baik, dan juga segala sesuatu yang diharapkan itu kiranya boleh berjalan dengan lancar sesuai seturut dengan harapan mereka, terlebih-lebih sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Diberkati pribadi lepas pribadi, diberkati keluarga lepas keluarga, diberkati pergumulan demi pergumulan yang dihadapi jemaatmu saat ini. Kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati setiap kehidupan jemaat Tuhan. Diberkati pula buat setiap jemaat Tuhan yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit yang dialami. Kiranya Tuhan jamah setiap jaringan tubuh mereka yang sakit, melewati obat-obatan, melewati makanan, melewati minuman, bahkan tenaga para medis yang digunakan untuk proses penyembuhan itu. Kiranya Tuhan menolong, bahkan Tuhan menyatakan mujizat sehingga mereka kembali sehat, kembali pulih, bahkan boleh melaksanakan tugas pekerjaan mereka di tengah-tengah dunia ini dengan baik. Diberkati juga mereka yang sedang berduka cita atas kehilangan orang yang mereka kasihi. Kami mohon Tuhan menghibur mereka, memberikan kekuatan, memberikan kesabaran, sehingga mereka mampu menghadapi duka cita ini dengan baik bersama-sama dengan Tuhan. Kami yakin dan percaya segala yang baik dan indah akan Tuhan berikan dalam kehidupan kami ketika kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam kuasa penyertaan Tuhan. Bagi mereka dalam kesusahan pada saat ini menghadapi persoalan pergumulan hidup, kiranya Tuhan buka jalan buat mereka sehingga mereka mampu menghadapi itu dengan baik, dan jalan keluar juga boleh diberikan oleh Tuhan sehingga mereka tidak menjadi orang yang berputus asa. Mereka menyerah dengan keadaan yang mereka hadapi, tapi mereka diteguhkan, dikuatkan dalam iman dan pengharapan mereka kepada Tuhan. Diberkati juga bagi mereka yang pada saat ini sedang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan berikan pekerjaan sesuai dengan talenta dan juga bidang mereka masing-masing, terlebih-lebih sesuai seturut dengan maksud dan kehendak Tuhan. Diberkati juga mereka yang sedang mencari pasangan hidup. Biarlah pasangan hidup yang baik dan pasangan hidup yang sepadan akan Tuhan berikan dalam kehidupan mereka sesuai dan seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan. Di masa-masa pada saat ini mereka menanti janji Tuhan itu, biarlah mereka diberkati, diteguhkan, dikuatkan dalam iman mereka untuk senantiasa menyerahkan setiap kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya segala sesuatu akan indah pada waktunya diberikan oleh Tuhan bagi kami yang mempercayai. Berkati juga bagi anak-anak yang masih dalam bangku pendidikan, baik itu dari tingkat taman kanak-kanak sampai ke perguruan tinggi. Tuhan berikanlah mereka hikmat, kebijaksanaan akal budi, roh, kepintaran roh, kecerdasan, sehingga mereka dengan gigih, dengan tekun boleh mencapai setiap harapan dan cita-cita dalam kehidupan mereka, dan membawa mereka menjadi anak-anak Tuhan yang sukses dan berhasil di dalam Engkau, membawa sukacita, kebahagiaan bagi orang tua, terlebih-lebih boleh menjadi bekal dan modal bagi mereka untuk mencapai setiap harapan dan cita-cita di masa yang akan datang. Jika pada saat ini anak-anak masih bersekolah dari rumah, mari Tuhan Engkau boleh memberkati, mempermudah setiap proses pembelajaran itu. Kiranya mereka boleh mengikutinya dengan tekun, dengan rajin dan penuh semangat. Diberkati orang tua yang boleh mendampingi proses pembelajaran itu, diberikan hikmat, diberikan kesabaran dan ketabahan, sehingga mereka juga boleh dengan penuh sukacita mendampingi anak-anak mereka untuk boleh mengikuti proses pembelajaran secara online dari rumah mereka masing-masing. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, diberkati juga kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan. Ada banyak hal yang akan kami kerjakan dan kami lakukan. Kiranya Tuhan memberikan kami tubuh yang sehat dan kuat, memberikan kami semangat dan sukacita, menjauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan atau apapun hal yang merintangi dalam kami menjalani kehidupan kami. Biarlah penyertaan, kuasa pimpinan Tuhan yang boleh terus mengiringi di sepanjang kehidupan kami, sehingga kami boleh hidup dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau serahkan kehidupan kami hari ini, besok sampai selama-lamanya hanya ke dalam nama anakmu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan
dan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah waktunya untuk kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dengarlah mas persembahan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namanya baik. Ya Tuhan, aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semua itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Sementara persembahan syukur kita kumpulkan, kita kembali memuji Tuhan dari NKB nomor 134 ayat 1 yang kedua. Terima kasih ya Tuhan. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.